Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Erkasna Surbati, NIM 115 dari kelas Manajemen C. Pada kali ini kita akan membahas mengenai telaah pustaka. Dalam telaah pustaka terdapat beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama, kajian pustaka. Kajian pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian literatur atau pustaka ini berisi deskripsi mengenai bidang atau topik tertentu. Selanjutnya, proses telaah teori. Dalam membuat telaah teori, kita melewati 8 tahapan atau 8 proses. Yang pertama yaitu menentukan variabel penelitian. Yang kedua, mengambil sumber referensi yang dapat kita peroleh dari jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, menyortir referensi relevan, yang mana kita harus menyortir atau memfilter beberapa referensi yang sesuai dengan kajian penelitian kita. Yang keempat, mencari dan membandingkan variabel. Yang kelima, mengambil dan membandingkan variabel. Yang keenam, membaca topik penelitian. Yang ketujuh, memaparkan teori. Dan yang terakhir yaitu mencantumkan sumber dari referensi yang dikutip. Jadi setelah melakukan proses penelitian atau proses telaah teori, kita harus mencantumkan sumber dari referensi yang kita hasilkan dari telaah teori tersebut. Selanjutnya, definisi telaah empiris. Tidak hanya telaah teori, telaah empiris juga dapat digunakan dalam proses penelitian, yang mana telaah empiris ini adalah proses pengamatan terhadap suatu fenomena yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi empiris ini yaitu bersifat nyata, yang mana definisi telaah empiris ini dapat diartikan juga sebagai proses investigasi yang dilakukan dengan serangkaian tahapan untuk menemukan fakta atau solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi dalam telaah empiris ini harus benar-benar menghasilkan atau mencari permasalahan yang bersifat fakta. Dan telaah empiris ini juga dapat diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Selanjutnya, bagaimana sih proses telaah empiris? Terdapat 5 tahapan jika kita ingin membuat telaah empiris. Yang pertama yaitu tahap observasi, yang mana dilakukan pengamatan terhadap suatu fenomena. Yang kedua, tahap induksi, yaitu kita melakukan perumusan hipotesis sebagai penjelasan umum dari fenomena yang diamati sebelumnya. Yang ketiga, tahap deduksi, yaitu tahapan eksperimen yang berperan menguji hipotesis. Yang keempat, tahap pengujian, yang mana proses pengujian hipotesis melalui pengumpulan data. Dan yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Dalam tahap ini, kita melakukan interpretasi data dan perumusan teori terkait hasil eksperimen sebagai penjelasan dari fenomena yang telah kita amati. Selanjutnya, bagaimana perancangan model atau kerangka berpikir atau konseptual. Perancangan model atau kerangka pemikiran atau kerangka berpikir ini diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Kerangka berpikir ini biasanya ditulis dalam bentuk bagan atau bagian-bagian penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Sehingga kerangka berpikir ini bisa digunakan pada karya tulis yang bersifat ilmiah atau non-ilmiah. Dalam membuat kerangka pemikiran atau kerangka berpikir ini ada beberapa yang harus dilakukan, seperti melakukan observasi, melakukan kajian pustaka, dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kerangka berpikir biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau bagan yang kemudian disusun hingga bagan satu dengan bagan yang lainnya saling terhubung. Adapun untuk mempermudah perancangan model, ada beberapa alur dalam membuat kerangka berpikir, yaitu menentukan topik permasalahan. Yang kedua, perkenalan. Jika dalam karya ilmiah bab 1 kita harus ada perkenalan. Yang ketiga, mencari penyebab terjadinya konflik. Yang keempat, penyelesaian konflik. Dan yang kelima, penutup. Setelah melewati beberapa tahap tersebut, kita bisa merumuskan hipotesis, yang mana hipotesis ini merupakan
dugaan, asumsi, atau kesimpulan sementara yang diajukan oleh seorang peneliti terkait dengan permasalahan yang dikaji. Secara umum, hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya, yang kebenarannya harus diuji secara empiris, melalui suatu analisis atau berdasarkan data di lapangan, dan kesimpulannya bersifat sementara. Hipotesis terdapat dua jenis, yaitu hipotesis alternatif atau bisa disingkat HA, dan hipotesis nol atau bisa disingkat H0. Yang mana hipotesis alternatif yaitu menyatakan adanya perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya, atau menyatakan adanya hubungan di antara satu variabel dengan variabel lainnya, atau bisa juga menyatakan adanya pengaruh dari satu variabel dengan treatment terhadap variabel lainnya. Jadi hipotesis alternatif ini harus saling terhubung dari variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya hipotesis nol atau H0, yang mana hipotesis ini menyatakan tidak adanya hubungan di antara variabel penelitian atau menyatakan tidak adanya perbedaan di antara variabel penelitian, atau bisa juga menyatakan tidak ada pengaruh dari satu variabel atau treatment terhadap variabel lainnya. Jadi perbedaan antara hipotesis alternatif dan hipotesis nol ini pada bagian hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kalau variabel alternatif pasti ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, sedangkan hipotesis nol tidak ada hubungan ataupun pengaruh antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Selanjutnya, tidak hanya jenis-jenis, hipotesis juga memiliki kategori, yang mana terdapat kategori statistik dan hipotesis penelitian. Hipotesis statistik yaitu pernyataan matematis tentang keadaan populasi yang ditinjau atau diteliti. Suatu pernyataan akan dinyatakan matematis jika dan hanya jika pernyataan tersebut disajikan dengan memakai simbol-simbol matematika. Jadi, pernyataan tersebut dinyatakan atau dikatakan matematis jika terdapat simbol-simbol matematika. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis yang mengandung pernyataan mengenai relasi antara dua variabel atau lebih sesuai teori. Hipotesis substansional tidak dapat diuji. Agar dapat diuji, harus terlebih dahulu diterjemahkan menjadi hipotesis statistik. Jadi, jika kita ingin membuat hipotesis penelitian, kita harus melewati hipotesis statistik terlebih dahulu agar datanya dapat diterjemahkan. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun hipotesis? Dalam menyusun proses hipotesis ini, kita harus memperhatikan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis ini menurut Gulo dalam bukunya halaman 2000 ayat ke-57. Yang pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis ini yaitu variabel operasional, yang mana variabel operasional itu dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Selanjutnya, hipotesis ini dapat disusun dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif dan yang kedua pendekatan induktif. Pendekatan deduktif yaitu penyusunan hipotesis secara deduktif yang ditarik dari teori, yang mana suatu teori terdiri dari proposisi-proposisi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi ini merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis. Jadi pendekatan deduktif ini ditarik dari teori. Selanjutnya, pendekatan induktif. Pendekatan induktif mementingkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu, yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pemeriksaan tersebut. Jadi perbedaannya, kalau pendekatan deduktif itu ditarik dari teori, sedangkan pendekatan induktif itu kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, sehingga bisa menarik kesimpulan. Jadi demikian pembahasan dari Telaah Pustaka. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian atau bagi para penonton.